Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini saya akan berbagi resep ide jualan mochi buah mini dengan versi ekonomis. Dengan bahan-bahan yang ekonomis, untuk isiannya kali ini saya akan buat isian whipped cream homemade tanpa menggunakan bahan whipped cream bubuk seperti biasanya, tapi rasanya 100% creamy. Meski bahan-bahannya ekonomis, mochi kita kali ini tampilannya tetap cantik dan menarik, dengan rasa yang tetap lembut dan kenyal dan isian buahnya yang seger dan super creamy. Hanya dengan modal Rp700 per bijinya, teman-teman bisa jual dengan harga 1.500-an, jual di kantin sekolah atau dititipin di warung-warung, insya Allah laris manis. Yang penasaran resep dan cara membuatnya, ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Untuk membuat isian whipped cream homemade ala jualan saya, pertama-tama siapkan pan, masukkan 5 sendok makan tepung terigu protein sedang, 6 sendok makan gula pasir, 500 ml susu cair. Susu cair ini saya dapatkan dari 2 saset susu kental manis yang ditambah air hingga 500 ml. Kemudian setengah sendok teh vanili cair. Dan terakhir masukkan 1 kaleng susu evaporasi, kalau nggak salah beratnya 450 ml. Selanjutnya aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata dan larut. Untuk resep isian ini saya buat porsi agak banyak teman-teman karena orderannya lagi lumayan banyak. Jadi sekalian saya bikin ya. Untuk teman-teman bisa pakai separuh saja dari resepnya ya. Nah, kalau sudah tercampur rata dan larut, kemudian pindahkan ke kompor, masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Nah, setelah mengental dan meletup-letup, lanjut jangan lupa masukkan 2 sendok makan margarin. Aduk-aduk dan masak kembali. Nah, setelah mengental dan meletup-letup kembali, matikan kompornya, tetap diaduk-aduk adonannya sampai uap panasnya hilang. Baru kemudian pindahkan ke mangkok. Nah, hasil adonan isiannya ini saat masih panas memang tidak terlalu kental ya, tapi nanti setelah dingin akan lebih mengental. Kemudian tutup adonannya dengan plastik dan sisihkan. Nah, setelah adonan isiannya dingin, buka tutup plastiknya. Kemudian aduk-aduk lagi dengan spatula. Lalu masukkan ke plastik segitiga. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, hasilnya lumayan banyak dan ini saya pakai 1 plastik saja. Dan jangan lupa simpan di dalam lemari es agar lebih set ya. Oke teman-teman, lanjut ya, kita akan buat kulit mochinya. Siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung ketan putih, 160 gram gula pasir. Kemudian sambil diaduk seperti ini, masukkan 450 ml air. Masukkan secara bertahap seperti di video. Jika 450 ml sudah masuk semua tetapi adonannya masih terlalu kental, teman-teman bisa tambahkan airnya lagi sampai kekentalan adonannya pas. Di sini saya tambahkan airnya kurang lebih 20 ml lagi, jadi untuk total penggunaan airnya kurang lebih sekitar 470 ml. Tetapi ini tidak bisa untuk patokannya teman-teman karena setiap tepung kadar airnya kadang berbeda-beda. Jadi sesuaikan dengan kekentalan adonannya ya. Oh ya teman-teman, di sini aku ganti aduk dengan whisker seperti ini ya agar gulanya benar-benar larut, agar kue mochinya nanti tidak meleper ya. Nah, setelah adonannya dirasa sudah pas, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili cair dan 4 sendok makan minyak goreng. Aduk dan campur kembali adonannya sampai benar-benar larut dan adonannya terlihat mengkilap seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dahulu. Oke, selanjutnya siapkan 4 mika tinwal tahan panas seperti ini dan jangan lupa olesi bagian dalamnya dengan minyak tipis-tipis. Kemudian sambil disaring, tuang dan bagi adonannya menjadi 4 bagian yang sama. Di sini tidak saya timbang ya. Ini saya kira-kira saja dengan takaran centong sayur.
Nah, kalau sudah, untuk setiap bagian akan kita beri warna makanan. Di sini aku beri warna kuning muda, pasta coklat, warna hijau muda, dan warna merah rose. Nah, hasilnya seperti ini, dan ini lanjut akan kita kukus. Setelah klakatnya mendidih, masukkan satu persatu adonannya. Kemudian kukus dengan api sedang kurang lebih sekitar 35 menit atau sampai matang dengan tanak. Untuk tutup kukusan yang rata, jangan lupa tutup kukusan dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Nah teman-teman, ini setelah 35 menit adonannya kita kukus dan ini sudah matang dengan tanak ya. Angkat satu persatu adonannya, kemudian kita sisihkan dahulu. Selanjutnya, siapkan alas kerja seperti ini. Dan jangan lupa olesi juga dengan minyak tipis-tipis agar tidak lengket ya. Nah kalau sudah, ambil satu tinwal adonan kulit mochinya, kemudian tuang di atas alas kerja. Nah seperti ini tidak lengket ya teman-teman. Selanjutnya kita uleni terlebih dahulu dengan centong nasi seperti ini. Nah setelah adonannya mulai menghangat, baru kita uleni dengan tangan seperti di video. Jangan lupa sarung tangan yang kita pakai juga harus diolesi dengan minyak ya agar tidak lengket. Uleni terus seperti gerakan tangan sedang mencuci sampai adonannya menjadi lembut dan lentur. Nah setelah ditarik-tarik seperti ini dan adonannya tidak mudah putus dan elastis, ini sudah cukup. Kemudian bulat-bulatkan dan sisihkan. Dan lanjutkan uleni ke semua adonannya sampai selesai. Nah setelah adonannya selesai kita uleni semua, selanjutnya kita simpan terlebih dahulu adonan yang belum kita cetak di box tertutup agar tetap terjaga kelembabannya. Nah ini kita sisihkan dahulu. Lanjut siapkan timbangan, kita akan timbang dan bagi-bagi adonannya agar bentuk dan ukurannya sama rata. Untuk satu bulatan kurang lebih sekitar 18 atau 19 gram. Nah seperti ini hasilnya teman-teman, lanjut akan kita cetak ya. Sebelumnya siapkan secukupnya tepung maizena sangrai sebagai bahan balurannya. Kemudian 2 stroberi yang agak besar dan ini sudah kita potong-potong kecil seperti ini. Dan untuk satu stroberi aku potong jadi 8 bagian. Lalu kita siapkan whipped cream homemade yang sebelumnya sudah kita simpan di dalam lemari es. Dan untuk cetakannya saya pakai cetakan kue mochi paling kecil ukuran diameter 5 cm. Selanjutnya kita mulai ya. Ambil satu bulatan kulit mochinya, kemudian pipihkan dengan jari. Kalau lengket teman-teman bisa tambahkan tepung maizena sangrai ya. Lalu pipih-pipihkan kulit mochinya dengan kedua tangan melingkar seperti di video. Setelah cukup lebar seperti ini, kemudian letakkan di atas alas kerja. Lalu semprotkan whipped cream homemade-nya. Kemudian tambahkan potongan buah stroberinya. Lalu tutup dengan whipped cream lagi. Kemudian tutup kulit mochinya, rapat-rapatkan dan cubit-cubit. Nah, agar kue mochinya tampak bulat, masukkan ke dalam cetakan. Kemudian taburi dengan tepung, lalu lepaskan dari cetakan dan alasi dengan paper cup. Lalu di sini aku alasi lagi dengan cup sambal bening seperti ini. Detail ukurannya nanti aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah seperti ini dan lakukan sampai semuanya selesai. Teman-teman, untuk mochi buah warna kuning di sini isiannya saya pakai whipped cream homemade dan potongan buah mangga. Kemudian untuk mochi warna hijau, isiannya whipped cream homemade dan potongan buah anggur. Dan terakhir mochi warna coklat, isiannya whipped cream homemade dan koko crunch.
Dan kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah semua mochi selesai kita cetak, untuk satu adonan menghasilkan 60 bulatan kue mochi mini. Untuk detail resep dan saran harga jual semua sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Dan selanjutnya untuk toppingnya di sini aku tambahkan masing-masing potongan buah anggur, potongan buah mangga, potongan buah stroberi, dan topping Coco Crunch. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini, cantik dan imut-imut ya. Kemudian agar lebih higienis di sini untuk jualan lebih ekonomis aku kemas dengan plastik OPP ukuran 8 x 8 cm. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, teman-teman, akhirnya resep mochi mini buah versi ekonomis kita sudah selesai kita buat. Meski dengan bahan ekonomis, tapi rasanya sangat premium, lembut, legit, dan creamy. Ini recommended banget untuk ide jualan. Dijual dengan harga 1.500 per bijinya, pasti jadi rebutan anak-anak sekolah. Nah, teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya sampai selesai. Semoga resepnya bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!